Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Jumat 28 Mei 2021 bersama saya Romo Parzono. Saudari-saudari yang terkasih, sabda Tuhan adalah roh nafas hidup kita. Maka mari kita dengarkan dari Markus 11 ayat 11 sampai dengan 26. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapnya itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan campaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Para sahabat Yesus, dalam kisah Injil hari ini kita rasakan bahwa Yesus sibuk, super sibuk. Begitu tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah, malam keluar kota Betania bersama 12 murid. Paginya lapar mencari buah pohon ara ke Yerusalem, lalu masuk bait Allah. Ke bait Allah tentu berdoa ya. Dia berkhotbah, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Jelang malam keluar kota, pagi-pagi rupanya mau ke bait Allah lagi melewati pohon ara.
yang sudah jadi kering. Di situ Yesus mengajarkan tentang arti penting sebuah doa yang disertai iman, percaya, dan tidak bimbang hati apa yang didoakan akan terjadi, serta pengampunan. Jadi jelas, setiap ke kota Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Ia berdoa. Doanya sungguh disertai dengan iman dan ketetapan hati, tidak bimbang, dan kesediaan mengampuni sesama. Doa seperti ini besar kuasanya. Pohon ara kering, gunung tercampak ke laut, orang mati sembuh, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang kerasukan setan dibebaskan, orang lapar diberinya roti, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Para sahabat Yesus, di bulan Mei ini kita mengembangkan doa devosi kepada Bunda Maria dengan doa rosario atau doa-doa yang lain. Di tahun Santo Yusuf ini juga kita kembangkan devosi kepada Santo Yusuf. Yesus berdoa. Doa yang disertai dengan iman, percaya, dan ketidakbimbangan hati itu punya kuasa. Kuasa doa sungguh nyata. Pohon ara dikutuk menjadi kering. Saudara-saudariku, kita juga berdoa. Bahkan doa tak kunjung. Namun, adakah dalam diriku, dalam setiap doaku, ditemukan iman, percaya pada kuasa Allah, dan hati kita tidak bimbang? Mari berdoa. Tuhan, kami rajin berdoa, namun kadang kurang atau bahkan tidak dilandasi oleh iman. Berkenanlah mencurahkan roh-Mu agar iman kami berkembang, sehingga sungguh berakar dan menghasilkan buah. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.